Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan iman yang Tuhan karuniakan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, Yunus adalah nabi yang dengan jujur dan terus terang menyatakan ketidaksukaannya pada bangsa Niniwe. Ia lebih suka bangsa ini dihukum dan dimusnahkan Tuhan daripada diselamatkan. Hal ini sudah begitu jelas nampak dari sikap Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan semakin jelas melalui sikap Yunus dalam menantikan penghukuman Tuhan atas bangsa Niniwe, serta perkataan Yunus yang berisi kekesalannya pada belas kasihan Tuhan. Interaksi Yunus dengan Tuhan menunjukkan sikap kemurahan hati, kesabaran, dan bimbingan Tuhan kepada Yunus. Dan kita jadi dapat memahami salah satu alasan mengapa Yunus yang dipilih Tuhan ke Niniwe adalah karena Tuhan mau membentuk hati Yunus supaya tidak membenci, tapi mengasihi mereka yang juga adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Inti pesan firman Tuhan dalam Yunus 4 ayat 11 ini adalah bahwa Tuhan sayang kepada penduduk Niniwe, bukan kepada kotanya atau ternaknya, tapi kepada orang-orang yang tinggal di dalam kota itu. Dan lebih daripada itu, saudara, kita jadi memahami bahwa Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja. Hal ini mematahkan pandangan bahwa Tuhan hanya sayang kepada bangsa Israel. Perlu kita pahami, saudara, dengan benar bahwa pilihan Tuhan atas bangsa Israel bertujuan untuk memperkenalkan namanya kepada semua bangsa di bumi. Dan tujuan dari pemilihan itu adalah agar semua bangsa menjadi percaya dan menyembah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan kepada semua bangsa tidak perlu diragukan lagi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11 kita dapat membaca karya Tuhan oleh Roh Kudus-Nya yang mengaruniakan karunia berbahasa lain kepada para murid untuk menyampaikan berita keselamatan, yaitu kabar Injil kepada bangsa-bangsa lain yang sedang berkumpul di Yerusalem. Tertulis dalam ayat 7-11, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa Roh Kudus berkarya dengan luar biasa, dan lewat Roh Kudus-Nya Tuhan mengaruniakan karunia berbahasa lain kepada para murid. Ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu sayang, mengasihi semua orang dari segala bangsa. Dan karya Roh Kudus
yang dinyatakan lewat karunia berbahasa lain ini menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar supaya semua orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja begitu sayang kepada semua orang dari segala bangsa, kita pun harus sayang dalam arti mengasihi semua orang dengan kasih Tuhan, tanpa kebencian, iri hati atau sikap membeda-bedakan, karena semua orang diciptakan sama, segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi. Kasihi semua orang, karena semua orang adalah sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami memiliki kasih kepada semua orang dari segala bangsa, supaya kami tidak membenci, tidak membeda-bedakan, tidak menghina atau merendahkan, tidak merasa diri kami lebih hebat dari suku bangsa lain, tapi kami memiliki kerendahan hati dan sikap mengasihi sebagaimana Tuhan juga mengasihi semua orang yang adalah ciptaan-Mu. Ampuni kami Tuhan yang seringkali membeda-bedakan, yang seringkali membenci orang lain yang berbeda latar belakang suku, bangsa, dan bahasa. Murnikan hati kami Tuhan, jamah hati kami supaya kami dapat mengasihi sebagaimana Engkau juga mengasihi. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kelepasan di dalam Engkau. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau melawat, Engkau campur tangan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi yang sedang sakit, kesembuhan kepada mereka semua. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan berikan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.